Pada tutorial kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan Shape Key. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita buka workspace atau screen nomor 7 animasi. Lalu kita juga membuka panel Transform Properties. Kita perbesar supaya lebih mudah dilihat. Sampai saat ini kita sudah belajar mengenai pembuatan animasi dengan menggunakan parameter transform. Parameter transform yaitu adalah parameter-parameter yang terdapat pada panel Transform Properties berupa lokasi, rotasi, dan size. Kita akan coba membuat animasi untuk objek cube ini. Kita seleksi objek cube. Pastikan saat ini current time indicator menunjuk frame 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu kita klik lagi menu objek, insert keyframe, size. Ini kita ganti current time indicator menjadi 15. Kita ubah parameter size X menjadi 0,5 dan size Z menjadi 2. Kita klik menu objek, insert keyframe, size. Lalu kita ke frame terakhir, frame 30. Di frame 30 kita geser objek cube menjadi log X 6. Dan untuk parameter size kita kembalikan menjadi size X1, size Y, dan Z juga 1. Lalu kita klik menu objek, insert keyframe, lock, objek, insert keyframe, size. Kita akan lihat hasil animasi yang sudah kita buat. Kita kembali ke frame 1, kita play animasinya. Ya, kita lihat objek cube bergeser sambil berubah ukuran, membesar mengecil, menjadi tebal, dan menjadi tipis. Dengan menggunakan teknik ini, kita bisa membuat animasi objek yang bergeser, berputar, dan berubah ukuran, membesar mengecil, menjadi tebal, dan menjadi tipis, tapi tidak bisa berubah bentuk. Hal ini disebabkan karena perubahan bentuk objek hanya bisa dilakukan pada edit mode, yaitu dengan menggeser komponen atau sub-objek, dengan menggeser vertex, edge, dan face. Dan pada panel Transform Properties kita tidak menemukan parameter untuk vertex, edge, dan face, sehingga kita tidak bisa membuat animasi untuk pergeseran vertex, edge, dan face dengan menggunakan parameter transform. Kita akan hapus dulu keyframe untuk size. Pada panel Epocraft Editor kita cari channel size X, size Y, dan size Z. Kita klik channel size X, sambil menekan tombol shift kita klik channel size Y dan size Z. Setelah kita seleksi, kita klik menu select, select the select all, hingga semua titik yang ada pada kurva size X, size Y, dan size Z berubah menjadi putih. Kita tekan tombol X, erase selected. Ya, kini hanya ada channel log X, log Y, dan log Z. Jika saat ini kita play animasi, objek cube hanya akan bergeser kanan tanpa ada perubahan ukuran. Untuk membuat animasi perubahan bentuk objek dengan menggeser vertex, edge, dan face, kita menggunakan teknik yang disebut sebagai Shape Key atau Vertex Interpolation. Shape Key atau Vertex Interpolation adalah teknik yang digunakan untuk membuat animasi pergeseran vertex-vertex pada sebuah objek. Kita akan coba membuat Shape Key untuk objek cube ini. Kita seleksi objek cube. Lalu pada panel button window, kita klik tombol editing. Kita tutup panel-panel yang tidak kita perlukan. Dan kita membuka panel Shapes. Saat ini panel Shapes kosong, belum ada isinya, hanya ada sebuah tombol Add Shape Key. Lalu kita juga akan mempersiapkan panel Epocraft Editor. Kita klik tombol mode, kita ganti dari objek menjadi Shapes. Ya, sama seperti pada constraint, untuk pembuatan Shape Key, kita menggunakan mode khusus pada panel Epocraft Editor. Kalau untuk pembuatan animasi dengan menggunakan constraint, kita menggunakan mode constraint. Untuk pembuatan animasi dengan menggunakan Shape Key, kita gunakan mode Shapes. Saat ini panel Epocraft Editor masih kosong karena objek cube belum memiliki Shape Key sama sekali. Kita klik tombol Add Shape Key. Ya, pada panel Shapes sekarang muncul sebuah channel dengan nama basis. Dan pada panel Epocraft Editor kini muncul garis putus-putus dengan kotak kosong.
Ini menunjukkan adanya channel basis pada shape key. Channel basis digunakan untuk mencatat bentuk asli objek sebelum kita membuat shape key. Jadi kondisi objek pada saat kita menggunakan channel basis ini akan dicatat sebagai bentuk objek secara keseluruhan pada saat kita nanti menambahkan shape key untuk membuat animasi perubahan bentuk objek. Biasanya pada software animasi 3D yang lain, pembuatan shape key ini dilakukan dengan menggandakan objek seperti ini. Misal kita seleksi objek cube, kita klik menu objek, duplicate, kita buat salinan seperti ini. Lalu salinan ini kita edit. Misal di sini kita geser face yang sudah diseleksi seperti ini. Ya, setelah kita membuat salinan, hasil salinan ini akan diimpor ke objek yang sudah kita beri shape key menjadi channel baru. Tapi di Blender 3D proses ini disatukan menjadi pada satu objek secara langsung. Jadi kita tidak membuat objek-objek salinan yang diedit, tapi kita langsung edit objek yang akan kita beri shape key. Kita hapus dulu salinan objek cube ini. Karena itu pada software animasi 3D biasanya pembuatan shape key ini menggunakan syarat objek yang kita beri shape key tidak boleh mengalami perubahan topologi atau jumlah vertex, edge, dan face. Jadi kita tidak bisa menggunakan pada edit mode, kita tidak bisa menggunakan perintah-perintah seperti subdivide atau extrude. Karena perintah subdivide dan extrude akan merubah topologi atau susunan dari edge, vertex, dan face yang ada. Ya, meski di Blender 3D aturan ini tidak berlaku, tapi lebih baik kita mengikuti aturan umum yang diterapkan pada semua software animasi 3D yang ada. Jadi pada saat kita membuat shape key, setelah kita menambahkan channel basis, pastikan kita tidak melakukan perubahan topologi objek. Jadi kita tidak menggunakan perintah subdivide atau extrude atau delete pada vertex, edge, dan face. Pastikan bentuk objek, jumlah komponen atau subobjek yang ada tidak berubah. Ya, kini kita sudah memiliki channel basis sebagai channel dasar. Kita akan tambahkan shape key. Kita klik tombol add shape key. Kita akan mendapat satu channel baru dengan nama key 1. Di sini muncul parameter baru, ada value, saat ini bernilai 0, dan di sebelah value terdapat parameter min dan max. Nilai min dan max digunakan untuk menentukan nilai minimal dan nilai maksimal dari value. Kita bisa tentukan dengan bebas, tapi sebisa mungkin kita menggunakan nilai minimal 0 dan maksimal 1, karena akan lebih mudah digunakan. Ya, dan kini pada panel Epograph Editor muncul sebuah channel dengan nama key 1. Saat ini belum ada warnanya, artinya kita belum membuat keyframe untuk channel key 1. Kini kita akan coba membuat perubahan bentuk objek untuk channel key 1. Jadi pastikan saat ini pada panel Shapes kita menggunakan channel key 1. Kita seleksi objek cube, kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita aktifkan vertex select mode, lalu kita seleksi dua vertex yang ada di sisi atas yang menunjukkan panah hijau keluar. Pada panel transform properties kita klik tombol global supaya perhitungan koordinat dilakukan terhadap titik pusat dunia. Lalu untuk nilai median Y kita ganti menjadi 3. Ya. Setelah kita ganti nilai median Y menjadi 3, kita kembali ke objek mode. Kini jika channel key 1 kita naikkan, value-nya menjadi 1. Kita lihat objek cube berubah bentuk mengikuti hasil perubahan yang tadi kita lakukan. Dan jika kita turunkan value-nya menjadi 0, maka akan kembali seperti semula. Ya. Dan setelah kita geser value dari key 1, kita lihat pada panel Epograph Editor. Ini channel key 1 memiliki warna dan muncul sebuah kurva dengan titik hitam yang menunjukkan nilai 0.
Artinya kita sudah membuat keyframe untuk channel Q1. Kita akan coba membuat animasi dengan menggunakan channel Q1 ini. Pastikan saat ini current time indicator menuju frame 1. Kita lihat saat ini di panel Epograph Editor, channel Q1 sudah memiliki keyframe pada frame 1. Kita bergeser ke frame 10. Di frame 10 kita naikkan value dari Q1 menjadi 1 ya. Sehingga di panel Epograph Editor terbentuk keyframe baru dan kurva berbentuk S terbentuk. Lalu kita bergeser ke frame 20. Di frame 20 kita turunkan value dari Q1 menjadi 0 ya, sehingga kini terbentuk kurva untuk channel Q1. Kita coba menjalankan animasinya. Kita play animasi. Kita lihat objek cube berubah bentuk mengikuti bentuk yang kita buat pada channel Q1 dan kemudian kembali ke bentuk semula mengikuti bentuk kurva. Jika kita tunjuk channel Q1, kita lihat perubahan value dari channel Q1 ya. Jadi ini adalah dasar penggunaan shape key. Kita akan coba membuat shape key baru. Pastikan saat ini kita berada pada frame 1 dan channel Q1 menunjukkan value 0. Kita klik tombol Add Shape Key. Ini nama channel Q1 berubah menjadi Q2 dan di panel Epograph Editor kini muncul channel Q2 yang belum ada isinya. Ya, kita akan buat perubahan bentuk objek untuk channel Q2. Kita seleksi objek cube, kita beralih ke edit mode. Ini kita seleksi dua vertex yang ada di sisi seberangnya. Pada panel Transform Properties, kita ganti parameter median Y menjadi -3 seperti ini. Lalu kita kembali ke objek mode. Kita akan buat keyframe untuk Q2. Kita naikkan value dari Q2 menjadi 1, lalu kita kembalikan jadi 0. Hingga di panel Epograph Editor, channel Q2 kini memiliki keyframe dengan nilai 0 di frame 1 ya. Kita akan buat keyframe baru untuk channel Q2 di frame 20. Kita ke frame 20 ya. Di frame 20 kita geser value dari Q2 menjadi 1, lalu kita turunkan menjadi 0 ya. Kita akan tambahkan frame animasi untuk objek cube ini. Kita naikkan nilai end frame menjadi 60. Kita bergeser ke frame 30. Di frame 30 kita naikkan value dari Q2 menjadi 1. Dan di frame 40 kita turunkan value dari Q2 menjadi 0. Kita akan lihat hasil animasi yang kita buat seperti ini. Pertama, objek cube akan berubah mengikuti channel Q1, lalu setelah itu berubah mengikuti channel Q2 dan kembali ke bentuk semula. Setelah kita memiliki channel Q2, kita akan kesulitan untuk membuat animasi atau mengubah pengaturan pada channel yang lain. Ya, kita bisa mengaktifkan channel yang ada, misal channel Q1 dengan mengklik nama channel di panel Epograph Editor. Seperti ini, jika kita klik channel 1, maka di panel Shape akan muncul channel Q1, dan jika kita klik channel Q2, maka di panel Shape akan menampilkan channel Q2. Ya, cara lain untuk menampilkan channel, kita bisa klik tombol panah atas bawah yang ada di sebelah kiri nama channel. Jika kita klik, akan muncul ada basis, ada Q1 dan Q2 ya. Jadi kita bisa kembali ke basis, ke Q1 atau Q2 ya. Kini kita memiliki 3 channel ya. 2 channel perubahan shape dan 1 channel basis.
selain membuat animasi perubahan objek dari basis menjadi salah satu channel, kita juga bisa menggunakan kedua channel sekaligus. Misal kita mulai dari frame 40. Dari frame 40 kita akan buat keyframe untuk channel Q1. Di panel Epocraft Editor kita bisa klik channel Q1, atau kita klik nama channel Q1 dari daftar channel yang ada di panel Shapes. Kita naikkan value-nya menjadi 1, lalu kita turunkan menjadi 0. Lalu di frame 50 kita naikkan value dari Q1 menjadi 1, dan value dari Q2 kita juga naikkan menjadi 1. Lalu di frame 60, frame terakhir, kita turunkan value dari Q2 menjadi 0. Kita juga turunkan value dari Q1 menjadi 0. Ya. Hingga jika kita seleksi kedua channel yang ada di panel Epocraft Editor, kita lihat bentuk kurvanya seperti ini, paling tumpang tindih. Kita mulai dari frame 1, kita coba jalankan animasinya. Kita lihat, ya, kita mulai objek cube berubah mengikuti Q1, lalu Q2, dan kemudian kedua channel digunakan. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa channel untuk membuat animasi perubahan bentuk objek yang lebih kompleks. Seperti ini, jadi channel Q1 digunakan, channel Q2 juga bisa digunakan. Saat kedua channel digunakan, objek mengikuti kedua channel bersamaan. Pada saat jumlah channel shape key yang kita gunakan semakin banyak, maka akan semakin merepotkan proses pembuatan animasi pada channel-channel yang ada ini. Selain daftar channel yang ada di panel Epocraft Editor semakin panjang, di panel Shapes juga kita akan semakin sulit menemukan channel yang ingin kita edit karena daftarnya juga semakin panjang. Cara paling mudah untuk membuat animasi shape key adalah dengan menggunakan driver. Jadi sama seperti pada constraint, cara untuk mempermudah pembuatan animasi constraint dengan menggunakan driver. Kita akan coba membuat animasi shape key dengan menggunakan driver. Kita akan buat objek baru. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita seleksi objek cube, lalu kita tekan tombol X, kita klik perintah erase selected object. Kita beralih ke pandangan atas. Pastikan saat ini masih berada pada objek mode. Kita klik menu Add, Mesh, Grid. Kita akan membuat sebuah objek grid. Kita isi parameter X-res 6. Kita klik OK. Dan untuk Y-res juga kita isi 6. Kita klik OK. Ya, ini adalah sebuah objek grid. Kita akan ubah bentuk objek ini sebelum kita tambahkan shape key. Pada edit mode, kita aktifkan face select mode. Kita seleksi face ini, lalu sambil menekan shift kita seleksi face yang ini, dan masih tetap sambil menekan shift kita seleksi 3 face berikutnya. Jadi ada 5 buah face yang kita seleksi. Lalu kita tekan tombol X. Pada menu erase yang muncul, kita klik faces. Ya, pastikan kita mengklik faces karena kita akan menghapus face. Jika kita klik vertices, maka objek ini akan dihapus seluruhnya, karena pada saat kita menghapus vertex, seluruh face yang terhubung pada vertex-vertex yang kita hapus akan ikut dihapus. Dan di sini jika kita hapus vertex di sini, maka face ini ikut terhapus, face ini juga ikut terhapus, face ini ikut terhapus, dan demikian seterusnya, sehingga objek ini akan hilang. Ya, jadi kita tekan tombol X, kita klik faces. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu setelah bentuk seperti ini kita dapat, kita aktifkan edge select mode. Ini kita seleksi edge yang di atas sambil menekan shift. Kita seleksi 3 edge yang di sisi atas. Kita juga seleksi edge yang di bawah sambil menekan shift. Kita seleksi edge yang di bawah. Lalu kita aktifkan scale manipulator. Kita arahkan pada sumbu hijau. Tekan tombol kiri mouse, kita geser ke bawah.
Kira-kira seperti ini. Kita kembali aktifkan translate manipulator, lalu kita beralih ke objek mode. Ya. Kita ganti nama grid menjadi wajah. Ya, kita akan gunakan objek wajah ini untuk belajar penggunaan driver pada shape key. Pada panel button window, panel shape saat ini belum ada isinya karena kita belum membuat shape key untuk objek wajah. Dan pada panel epoch curve editor secara otomatis juga kembali ke objek karena kita belum memiliki shape key. Kita beralih dulu ke mode shape seperti ini. Dan di sini kita juga akan buka panel transform properties untuk panel epoch curve editor. Jadi kita klik menu curve, transform properties. Ya, belum ada isinya. Kita akan buat channel pertama untuk objek wajah ini. Pada panel shapes kita klik tombol add shape key. Kita akan mendapat channel basis. Ya, setelah kita menambahkan channel basis, pastikan di edit mode kita tidak menambahkan edge baru. Kita hanya bisa menggunakan model ini, atau kalau ingin menambahkan edge baru kita lakukan saat ini pada channel basis sebelum kita membuat shape key yang lain. Misal di sini kita mau tambahkan edge baru, kita bisa menggunakan menu mesh, edges, subdivide, atau menggunakan loop subdivide. Kita gunakan loop subdivide, kita arahkan ke sini, kita klik dan enter seperti ini. Kita batalkan, kita tidak akan menambah edge baru untuk saat ini. Kita kembali ke objek mode. Ya, setelah kita membuat channel basis, kita akan menambahkan channel baru. Kita klik tombol add shape key, kita beri nama kedip kanan. Kita ganti nama channel key 1 menjadi kedip kanan. Setelah kita ganti nama channel key 1 menjadi kedip kanan, kita akan ubah bentuk objek. Kita seleksi objek wajah, kita beralih ke edit mode. Kita aktifkan edge select mode. Kita seleksi edge yang ada di bagian atas lubang. Pada panel transform properties, kita ganti parameter median Y menjadi 0,23. Jadi tidak sampai rapat, masih ada sela. Kita kembali ke objek mode. Kita sudah memiliki channel kedip kanan, kita akan tambahkan channel baru. Kita klik add shape key. Kita ganti nama key 2 menjadi kedip kiri. Ya, untuk channel kedip kiri, kita beralih ke edit mode. Kita seleksi edge yang ada di atas ini. Pada panel transform properties kita juga ganti median Y menjadi 0,23. Kita kembali ke objek mode. Kita masih menambahkan shape key baru. Kita klik add shape key. Kita ganti nama key 3 menjadi senyum. Ya. Untuk channel senyum kita beralih ke edit mode. Kita aktifkan vertex select mode. Kita seleksi 4 vertex yang ada di sudut kanan kiri. Kita geser ke atas seperti ini. Kita kembali ke objek mode dan kita tambahkan shape key baru. Kita klik tombol add shape key. Kita beri nama sedih. Untuk channel sedih kita beralih ke edit mode. Kita masih seleksi 4 vertex ini. Kita geser ke bawah. Lalu kita seleksi 4 vertex yang ada di tengah. Kita geser ke atas. Ya. Kita kembali ke objek mode. Ya, jadi saat ini kita memiliki 5 buah channel shape key, 4 buah channel shape key ditambah basis, jadi ada 5 channel. Mulai dari basis, dan di sini ada kedip kanan, kedip kiri, senyum dan sedih. Ya. Kita akan menggunakan driver untuk mengatur
value dari masing-masing channel ini. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita klik tombol add empty. Kita buat sebuah empty baru. Kita beri nama driver mata. Untuk objek driver mata kita letakkan pada logX 1,5 di sini. Kita akan menggunakan value dari log-Y untuk mengatur value dari kedip kanan dan kedip kiri. Ini pada panel Epocurve Editor. Kita pastikan current time indicator menunjukkan frame 1. Kita klik channel kedip kanan. Kita akan buat keyframe untuk channel kedip kanan. Kita juga perbesar panel transform properties yang ada di panel Epocurve Editor supaya lebih mudah dilihat. Kita seleksi channel kedip kanan. Kita naikkan value dari kedip kanan menjadi 1, lalu kita kembalikan menjadi 0. Kini di panel Epocurve Editor muncul channel kedip kanan dan ada titik yang menunjukkan keyframe di frame 1. Kita geser ke frame 2. Di frame 2 kita naikkan value dari kedip kanan menjadi 1 sehingga terbentuk kurva untuk channel kedip kanan. Kita seleksi kurva channel kedip kanan. Kita klik menu curve, edit selected. Ya, kita akan seleksi semua vertex yang ada. Kita tekan tombol A beberapa kali untuk melakukan seleksi hingga semua keyframe yang ada berubah warna jadi kuning. Lalu kita klik menu point, handle type, vector. Kita gunakan handle vector. Dan kini kita akan menggunakan driver. Kita akan pasang driver untuk channel kedip kanan ini. Kita menggunakan nilai dari 0 sampai 1. Jadi kita seleksi keyframe pertama yang ada di sebelah kiri. Pada panel transform properties kita ganti parameter vertex X menjadi 0. Lalu kita seleksi keyframe kedua yang ada di frame 2. Kita ganti parameter vertex X menjadi 1. Setelah kita ganti nilainya, kita akan tambahkan driver. Kita klik tombol add driver. Kita isi untuk objek. Kita gunakan driver mata. Kita gunakan log-Y untuk pengaturan driver. Jadi dengan menggunakan log-Y 0, maka untuk kedip kanan akan bernilai 0 dan ke log-Y 1 kedip kanan bernilai 1. Kita juga akan buat driver untuk channel kedip kiri. Kita klik channel kedip kiri. Pada panel Epocurve Editor kita mulai dengan frame 1. Kita geser value dari kedip kiri menjadi 1, lalu kita kembalikan jadi 0 untuk membuat keyframe di frame 1. Kita bergeser ke frame 2. Kita naikkan value dari kedip kiri menjadi 1. Di panel Epocurve Editor kita seleksi kurva yang ada. Kita klik menu curve, edit selected. Kita tekan tombol A beberapa kali untuk melakukan seleksi pada seluruh keyframe yang ada. Klik menu point, handle type, vector. Lalu sama seperti channel kedip kanan, kita seleksi keyframe pertama yang ada di kiri. Kita geser ke vertex X 0. Kita seleksi frame kedua yang ada di kanan, kita geser ke vertex X 1. Dan kita tambahkan driver. Kita klik tombol add driver. Untuk objek kita gunakan driver mata. Kita juga gunakan log-Y. Ya. Kita akan coba jika kita seleksi objek driver mata. Kita naikkan nilai parameter log-Y seperti ini, dan jika kita kembalikan menjadi 0, 1, 0, 1, 0. Jika kita isi setengah, hanya terpejam setengah, 0. Jika kita geser secara visual, kita lihat seperti ini.
Kita kembalikan nilainya jadi 0. Lalu untuk senyum dan sedih, kita juga akan buat driver. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita klik menu add, empty. Kita beri nama driver mulut. Ya, untuk objek driver mulut kita letakkan pada log X negatif 1,5 dan log Y 0, log Z 0. Ya, jadi ada di sisi sebelah kiri. Untuk driver mulut, kita akan atur channel shape key untuk senyum dan sedih. Kita mulai dengan channel senyum dulu. Pada panel Apocryph Editor, kita bisa klik channel senyum. Ya. Kita kembali ke frame 1. Di frame 1, kita naikkan value dari channel senyum menjadi 1. Lalu kita turunkan menjadi 0 untuk membuat di frame pertama. Kita bergeser ke frame 2. Kita naikkan value dari senyum menjadi 1 untuk membuat keyframe baru. Kita seleksi kurva channel senyum. Kita beralih ke edit mode. Kita klik edit selected. Tekan tombol A beberapa kali untuk melakukan seleksi pada seluruh keyframe yang ada. Klik menu point, handle type, vector. Dan sama seperti untuk mata, kita seleksi keyframe pertama. Pada panel transform properties, kita ganti vertex X menjadi 0. Untuk keyframe kedua, kita ganti vertex X menjadi 1. Kita tambahkan driver, add driver. Untuk objek kita menggunakan driver mulut. Kita juga gunakan log Y. Ya. Jadi saat ini jika driver mulut kita geser, lalu untuk channel sedih, kita juga akan menggunakan driver mulut. Pada panel Apocryph Editor, kita bisa klik channel sedih. Kita pastikan current time indicator menunjuk frame 1. Kita akan buat value untuk channel sedih. Di frame 1, kita geser menjadi 1, lalu kita kembalikan jadi 0. Kita bergeser ke frame 2, kita naikkan value dari sedih menjadi 1, hingga kurva untuk channel sedih terbentuk. Kita edit, seleksi semua keyframe yang ada. Kita ubah handle type menjadi vektor. Ya, untuk channel sedih, di sini kita akan menggunakan kebalikan dari channel senyum. Jadi jika driver mulut menunjuk nilai 1, kita akan tampilkan senyum, dan jika driver mulut menunjukkan negatif 1, kita akan tampilkan sedih. Karena itu kita melakukan perubahan yang agak berbeda untuk channel sedih. Kita seleksi dulu di frame pertama yang ada di kiri, kita letakkan pada vertex X 0. Sedangkan untuk di frame kedua yang ada di atas, kita tidak letakkan pada vertex X1, tapi pada vertex X negatif 1. Ya, jadi ada di kiri titik 0 seperti ini. Dan kini kita bisa tambahkan driver. Untuk driver kita gunakan driver mulut. Kita gunakan log Y. Ya, kini jika kita geser posisi objek driver mulut pada log Y negatif 1, 0, 1. Dan jika kita geser secara visual, ya ini adalah penggunaan driver mulut. Ini kita akan coba membuat animasi ekspresi wajah ini dengan menggunakan driver yang ada. Kita akan mulai dengan membuat animasi kedip. Kita seleksi objek driver mata. Pastikan saat ini current time indicator menunjuk frame 1. Kita akan perpanjang durasi animasi menjadi 100 frame. Kita akan buat keyframe mulai pada frame 15. Di frame 15, kita seleksi objek driver mata. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu pada frame 16, kita naikkan log Y dari driver mata menjadi 1.
Kita klik lagi menu objek, insert keyframe, lock. Ya. Dan berikutnya pada frame 18 kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Ya, terbentuk kurva datar, dan pada frame 19 kita turunkan nilai log Y dari driver mata menjadi 0. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Ya, kini jika kurva channel log Y kita seleksi pada panel Epocraft Editor, kita akan dapat kurva seperti ini untuk channel log Y. Kita seleksi kurva channel log Y. Kita klik menu curve, edit selected. Tekan tombol A beberapa kali untuk melakukan seleksi pada seluruh keyframe yang ada. Kita klik menu point, handle type, vector. Jadi saat ini kita sudah memiliki satu animasi kedip. Kita akan buat animasi kedip yang agak acak dengan cara menggandakan keyframe yang sudah kita buat ini. Kita bisa mulai dengan melakukan seleksi pada keempat keyframe yang sudah kita buat. Kita seleksi 4 keyframe, lalu kita klik menu point, duplicate. Kita duplicate, kita geser ke kanan, letakkan di sebarang tempat dulu. Kita akan letakkan pada median X 30 dan median Y kita isi 0,5 hingga sekarang menjadi sejajar. Kita seleksi lagi frame yang ada, kita klik menu point, duplicate, kita geser. Di sini kita pindahkan ke median X, mungkin pada median X 45 dan median Y 0,5. Kita akan buat kedipan cepat, jadi kita seleksi di frame yang ada, lalu kita klik menu point, duplicate, kita letakkan pada median X 50 dan median Y 0,5. Kita duplicate lagi, kita seleksi keyframe yang ada, kita klik menu point, duplicate. Ya, kali ini kita gunakan median X 70 dan median Y juga 0,5. Terakhir sekali lagi kita seleksi keyframe yang ada, kita duplicate, kita letakkan pada median X 90 dan median Y 0,5. Kita play animasi saat ini, kita akan dapat animasi wajah yang berkedip seperti ini. Ya, jadi lebih cepat daripada kalau kita membuat keyframe pada masing-masing channel. Ini kita akan tambahkan animasi untuk senyum. Kita seleksi driver mulut. Kita akan mulai dengan frame 10. Di frame 10, pastikan saat ini driver mulut berada pada log Y 0. Kita klik objek, insert keyframe, lock. Lalu kita bergeser ke frame 25. Di frame 25 kita naikkan nilai dari log Y menjadi 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Kita pertahankan sampai frame 40. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu berikutnya di frame 65 kita turunkan hingga menjadi negatif 1. Sedih. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Sedih kita pertahankan hingga frame 75. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Dan di sini kita akan
buat sedikit senyum. Di frame 90 akan kita buat sedikit tersenyum. Di frame 90 kita naikkan log Y menjadi 0,5. Jadi tidak senyum penuh, hanya setengah senyum. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Kita lihat hasil animasi yang kita buat seperti ini. Ya, jadi dengan menggunakan kombinasi shape key dan driver, kita akan lebih mudah membuat animasi yang terlihat rumit seperti ekspresi wajah dengan menggabungkan beberapa shape key pada driver-driver yang lebih sederhana. Kita akan hapus objek-objek yang ada. Kita seleksi objek wajah, tekan tombol X, iris selected. Kita seleksi objek driver, tekan tombol X, iris selected. Ya, kita juga akan pindahkan, pastikan posisi 3D cursor. Kita klik menu view, view properties. Pastikan 3D cursor berada pada koordinat X0, Y0, Z0. Kita tutup view properties. Ya, kita akan membuat sebuah objek baru. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode dan kita menggunakan pandangan atas. Kita klik menu add mesh plane. Kita membuat sebuah plane baru. Untuk plane ini kita letakkan pada panel transform properties. Pada edit mode kita letakkan pada median Y1. Ini. Lalu kita aktifkan edge select mode. Kita seleksi edge yang di atas. Kita klik menu mesh, extrude. Kita geser. Setelah muncul salinan, tekan tombol escape. Pada panel transform properties, kita ganti median Y dari 2 menjadi 4. Kita klik lagi menu mesh, extrude. Kita geser. Setelah muncul face baru, tekan tombol escape. Ada transform properties, kita isi median Y 6. Dan kita lakukan sekali lagi. Kita klik menu mesh, extrude, kita geser. Setelah muncul face baru, tekan tombol escape. Ada panel transform properties, kita isi median Y 8. Seperti ini. Kita kembali ke objek mode. Ya, ini adalah sebuah objek plane sederhana. Objek plane sederhana berbentuk panjang, dan jika kita lihat pada edit mode memiliki 4 bagian. Supaya lebih mudah dilihat, kita akan menggunakan viewport mode wireframe, ya, rotate wireframe, rangka kawat supaya lebih mudah dilihat. Ini kita akan tambahkan shape key untuk objek plane ini. Kita mulai dengan mengklik tombol add shape key untuk membuat channel basis. Setelah kita buat channel basis, kita akan buat shape key baru. Di panel Epocraft Editor, kita ganti modenya menjadi shape. Kita buat shape key baru. Di 1, kita beri nama akhir. Ya, ini adalah channel yang akan kita gunakan untuk melihat bentuk akhir dari objek plane ini. Kita seleksi objek plane. Kita beralih ke edit mode. Kita akan ubah bentuk objek plane. Kita mulai dengan melakukan seleksi pada edge yang paling atas. Kita gunakan edge select mode. Kita seleksi edge paling atas. Kita akan putar objek komponen ini, edge ini. Ya, untuk memutarnya kita akan menggunakan shortcut. Kita tekan tombol R untuk mengaktifkan rotate, perintah rotate. Kita lihat dari edge akan muncul garis putus-putus yang disebut rubber band. Kita geser mouse, kita lihat edge yang kita seleksi berputar, dan di sudut kiri bawah muncul parameter rod, nilai perputaran yang kita buat. Kita perlu nilai yang akurat untuk perputaran ini. Jadi setelah perintah rotate kita aktifkan,
kita bisa ketik 180 atau 180 derajat. Kita bisa lihat di sudut kiri bawah nilai yang kita ketik 180, tekan enter. Dan setelah kita putar, kita akan pindahkan edge ini pada panel transform properties. Kita isi median X 6 dan median Y kita isi 0 ya. Edge-nya akan bergeser ke sana. Kita seleksi edge yang ada di sampingnya, edge mendatar yang ini. Kita juga akan putar, tekan tombol R. Setelah muncul garis putus-putus rubber band dan edge bisa kita putar, kita ketik 135. Kita bisa lihat di sudut kiri bawah nilainya 135. Tekan tombol enter. Lalu kita pindahkan ke median X 5,13 dan median Y kita gunakan 2,13 ya. Di sini kita seleksi edge sampingnya lagi, tekan tombol R. Setelah bisa diputar, muncul garis putus-putus rubber band. Kita ketik 90, pastikan nilainya 90, tekan enter. Kita letakkan pada median X 3 dan median Y juga 3. Lalu yang terakhir kita seleksi edge berikutnya, tekan tombol R, kita geser. Setelah bisa kita putar, kita ketik 45 ya, pastikan nilainya 45, tekan enter. Kita letakkan pada median X 0,88 dan median Y 2,13 ya. Di sini kita kembali ke objek mode ya. Jadi kini kita punya dua channel, ada basis dan ada akhir. Kita akan coba membuat animasi sederhana pada objek plane ini dengan menggunakan dua channel ini. Pastikan saat ini channel akhir aktif. Di current time indicator menunjukkan frame 1. Kita naikkan value dari akhir menjadi 1. Lalu kita kembalikan menjadi 0. Sehingga pada frame 1 terbentuk keyframe untuk channel akhir. Lalu kita bergeser ke frame 100. Ya, kita ke frame 100. Kita naikkan value dari channel akhir menjadi 1. Seperti ini. Animasi sederhana. Kita akan lihat hasil animasinya. Kita play animasi. Ya, kita lihat ada sesuatu yang aneh pada saat objek plane ini berubah dari basis menuju akhir. Ya. Kita akan lihat hasilnya dengan menggeser di frame. Kita lihat dari frame 1 ke frame 100, harapan kita adalah objek plane ini melengkung atau membungkuk. Tapi yang kita lihat di tengah-tengah, objek plane ini bukannya membungkuk tapi mengkerut, mengecil, dan kemudian tumbuh lagi. Ya, kita akan lihat lebih jelas lagi dengan menggandakan objek plane ini. Kita seleksi objek plane, kita klik menu objek, duplicate. Setelah muncul plane 001, kita tekan tombol escape. Untuk objek plane 001, kita akan hapus shape key yang ada. Kita klik channel tanda silang yang ada di kanan nama channel untuk menghapus shape key hingga panel shapes kosong. Kita seleksi lagi objek plane. Lalu kita gandakan sekali lagi, kita klik menu objek, duplicate. Setelah muncul plane 002, kita tekan tombol escape. Ya, untuk plane 002 kita seleksi channel akhir di frame 1, kita naikkan langsung channel akhir menjadi 1. Ya, kini kita seleksi objek
plane, dan kita lihat di sini pada frame 20-an objek plane ini bukannya melengkung, bukannya membungkuk, tapi mengkerut. Dan kemudian setelah mencapai ukuran paling kecil, tumbuh lagi mengikuti bentuk lengkung. Ya, ini adalah masalah yang dihadapi oleh semua software animasi 3D saat kita menggunakan teknik vertex interpolation ini untuk membuat animasi perubahan bentuk objek. Ya, masalah ini terjadi karena pada saat objek berubah bentuk dari basis ke akhir, vertex interpolation melakukan pergeseran vertex pada arah secara linear atau dalam arah garis lurus. Jadi jika kita tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir, kita lihat vertex-vertexnya akan mengikuti arah garis lurus. Jadi secara teknis, perubahan bentuk ini benar. Plane yang mengkerut lalu tumbuh melengkung ini secara teknis benar. Meskipun secara visual kita menganggapnya salah. Ya, tapi secara teknis ini benar. Ya, karena tidak sesuai dengan keinginan kita, meskipun secara teknis benar, tapi tidak sesuai dengan harapan kita perubahan bentuknya, maka kita perlu memperbaiki proses perubahan bentuk dari posisi basis ke bentuk akhir. Cara memperbaikinya adalah dengan membuat shape key antara. Jadi kita akan tambahkan shape key baru. Kita kembali ke frame 1, kita seleksi objek plane. Pada panel shapes, kita klik tombol add shape key, kita akan dapat channel key 2, kita ganti nama key 2 menjadi antara. Setelah kita membuat channel antara, kita akan edit objek plane ini, kita beralih ke edit mode. Ya, kita mulai dengan melakukan seleksi pada edge yang paling atas. Kita akan putar, tekan tombol R untuk memutar edge, lalu kita ketik 90. Pastikan di sudut kiri bawah nilainya 90, tekan enter, lalu kita letakkan pada median X 5,55 dan median Y juga 5,55. Ya, di sini kita seleksi edge berikutnya yang ada di bawahnya, tekan tombol R. Setelah bisa diputar, kita ketik 67, enter, lalu kita letakkan pada median X 3,43 dan median Y kita gunakan 5,13. Ya, di sini kita seleksi edge berikutnya lagi, yang ini, tekan tombol R. Setelah bisa kita putar, kita ketik 45, pastikan nilainya 45, enter. Kita letakkan pada median X 1,63 dan median Y 3,93. Ya. Lalu yang terakhir, edge yang ini, kita tekan tombol R. Setelah bisa diputar, kita ketik 22. Ya, pastikan nilainya 22 derajat. Tekan enter. Kita letakkan pada median X 0,42 dan median Y 2,12. Ya, seperti ini. Kita kembali ke objek mode. Hingga jika channel antara kita aktifkan, posisinya seperti ini, berada di tengah-tengah dari tegak dan melengkung. Untuk membuat animasi pada objek plane ini supaya lebih mudah menggeser posisi dari basis ke antara dan kemudian ke akhir, kita akan menggunakan driver. Jadi pastikan kita berada pada objek mode, kita klik tombol add empty,
Kita buat sebuah empty dengan nama, kita beri nama driver. Kita letakkan pada log x 0. Kita buat pada log y 10. Ya, di sini. Di atas. Dan log z 0. Ya, kini kita akan buat driver untuk shape key pada objek plane. Ya. Kita seleksi objek plane. Pada panel Epograph Editor, kita akan buat keyframe pertama untuk akhir. Kita klik channel akhir. Ya, kita sudah membuat keyframe tadi dari frame 1 ke frame 100. Kita akan perbaiki saat ini. Kita seleksi kurva yang ada. Kita klik menu curve, edit selected. Kita tekan tombol A beberapa kali hingga semua keyframe yang ada berubah jadi kuning. Kita klik menu point, handle type, vector. Lalu kita akan pindahkan posisinya. Ya, untuk akhir kita akan gunakan nilai keyframe pertama, bukan pada vertex x0, tapi kita gunakan vertex x 0,5. Kita mulai dengan vertex pertama dengan keyframe pertama pada posisi x 0,5 dan keyframe kedua yang saat ini berada pada vertex x 100 kita ganti nilainya menjadi 1. Ya, seperti ini. Dan kita akan tambahkan driver. Kita klik tombol add driver. Untuk driver kita gunakan objek driver. Kita gunakan log x. Jadi nilainya dari 0 ke 1. Dan saat ini kita seleksi driver. Kita geser ke log x1. Kita tidak melihat perubahannya. Kita seleksi dulu objek plane 1. Kita hapus, tekan X, reselected. Ya. Ya, seperti ini. Sudah menimpa. Jadi kalau kita geser, kita lihat. Ya, kini kita akan tambahkan keyframe untuk antara. Kita seleksi channel antara. Pada frame 1 kita naikkan value dari antara menjadi 1, lalu kita kembalikan jadi 0 untuk membuat keyframe pertama. Kita bergeser ke frame 2, kita naikkan value antara menjadi 1, dan pada frame 3 kita turunkan kembali menjadi 0. Ya, kini kita akan atur bentuk kurva dari channel antara. Kita seleksi kurva channel antara, kita klik menu curve, edit selected. Tekan tombol A beberapa kali hingga semua frame berubah warna jadi kuning. Klik menu point, handle type, vector. Setelah kita aktifkan handle type vector, kita akan atur posisi keyframe-nya. Kita seleksi keyframe pertama yang ada di kiri. Kita letakkan pada vertex x 0. Lalu untuk keyframe kedua yang ada di puncak atas, kita letakkan pada vertex x 0,5. Jadi bukan pada vertex x1 tapi pada vertex x 0,5. Dan keyframe ketiga yang ada di kanan kita letakkan pada vertex x1. Lalu kita tambahkan driver, kita klik add driver. Untuk OB kita gunakan driver dan kita gunakan channel log x. Ya. Oke. Ya. Ini jika kita membuat animasi pada objek driver. Kita akan coba pada frame 1. Kita mulai dengan frame 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu kita ke frame 50. Kita naikkan value dari log x untuk objek driver menjadi 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Dan pada frame 100 kita kembalikan ke nilainya menjadi 0. Klik menu objek, insert keyframe, lock. Nah, kita play animasi. Kita bisa lihat saat ini, pada saat kita play animasi, objek plane
perubahan bentuknya sudah lebih baik ya. Jadi tidak separah tadi, tidak separah pertama ketika kita belum menggunakan shape key antara. Saat ini jika kita lihat objek plane sudah terlihat lebih baik, jadi terlihat menunduk, tidak mengkerut dan tumbuh lagi. Jadi perubahan bentuknya sudah lebih benar secara visual. Kita bisa perbaiki lagi jika diperlukan dengan membuat shape antara lagi, dengan membuat shape key antara lagi antara sudut yang diperlukan ya. Jadi tadi kita menggunakan sudut 90 dan 180, kita bisa tambahkan untuk sudut 45 dan sudut 135 ya. Jadi semakin banyak shape key antara yang kita buat, hasilnya akan semakin sesuai dengan harapan kita. Ya, bisa dicoba sendiri untuk menambahkan shape key antara supaya perubahan bentuk plane ini lebih bagus. Dan nanti kita tentukan, kita perbaiki shape key untuk plane ini ya. Untuk antara yang baru kita bagi dua lagi nilainya. Kalau untuk antara yang di tengah-tengah kita menggunakan 0, 0,5 dan 1. Untuk tengah-tengahnya lagi kita bisa gunakan 0, 0,25 dan 0,5, dan untuk yang berikutnya kita gunakan 0,5, 0,75 dan 1. Ya, itu adalah perbaikan-perbaikan yang bisa kita tambahkan untuk pembuatan animasi menggunakan shape key ini.
Jadi demikian dasar-dasar penggunaan Shape Key di Blender 3D versi 2.41. Terima kasih, semoga bermanfaat.